Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Sesuai request dari teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang latar belakang karya tulis ilmiah dan bagaimana tips menuliskannya. Latar belakang dari karya tulis ilmiah merupakan suatu hal yang penting setelah manuskrip kita, naskah kita dibaca oleh editor ya, kemudian akan disampaikan ke reviewer, dan setelah mereka membaca abstrak, maka yang berikutnya adalah membaca latar belakang dari manuskrip kita. Nah, apa saja yang harus ada di latar belakang ini? Seperti pada video-video sebelumnya juga, latar belakang ini sangat penting kita mendeskripsikan pentingnya penelitian yang kita lakukan ya. Jadi apa motivasi kita ya meneliti bidang ini, meneliti ranah penelitian ini, berserta disebutkan juga data-datanya, fakta-faktanya ya. Misalnya kalau kita meneliti, saya misalnya ya, institusi keuangan mikro syariah, nah apa motivasi saya mengangkat ini? Tentunya kita juga harus melanjutkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis ya, untuk selanjutnya kita menuliskan gap dari penelitian sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang namanya kesenjangan penelitian atau research gap. Ya, tadi yang pertama adalah pentingnya mengangkat penelitian ini, motivasi kita. Yang kedua adalah kesenjangan penelitian, tentunya sampai mana penelitian-penelitian terdahulu tentang institusi keuangan mikro syariah. Ya, kita bisa tuliskan di situ mulai dari penelitian-penelitian yang lalu ya, secara umum tentang IKMS, institusi keuangan mikro syariah, atau kita mau spesifik tentang topik yang kita angkat. Misalnya kita mengangkat tentang dampak pembiayaan, maka kita angkat penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan hal ini. Kemudian hal ketiga yang penting ada di latar belakang suatu karya tulis ilmiah adalah kebaruan ya, atau novelty. Jadi setelah kita tadi membicarakan tentang kesenjangan penelitian, maka apa yang baru dari penelitian kita? Bisa dari topik yang kita angkat dari perspektif lain ya, ataupun juga kita menggunakan pendekatan metodologi penelitian yang lain, ataupun data yang kita gunakan juga berbeda, itu kita angkat kita sampaikan pada latar belakang penelitian. Nah, ini harus bisa dikemas bagaimana latar belakang ini bisa menjelaskan ya penelitian kita secara gambaran umum, dan itu mengkerucut sampai nanti kenapa penting misalnya meneliti IKMS pada bagian dampak ya, pembiayaan, itu harus kita arahkan. Kemudian langkah-langkah secara teknis, yang pertama ya, tadi kalau kita bicara tentang motivasi, signifikansi penelitian ini, maka kita kemukakan data-data. Misalnya tadi tentang IKMS ya, institusi keuangan mikro syariah. Nah, kita bisa sampaikan bahwa di Indonesia sebagian masyarakat itu adalah masyarakat menengah ke bawah misalnya ya. Kemudian berbisnis atau banyak bisnis UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, yang itu membutuhkan akses pembiayaan, akses modal dari lembaga keuangan ya. Dan kita sampaikan bahwa mereka yang bisa mengakses bank itu hanya segelintir saja, beberapa orang saja, sehingga diperlukan lembaga, diperlukan institusi keuangan yang mikro yang bisa menjangkau masyarakat kecil dan bisnis UMKM. Nah, ini bisa dijadikan motivasi ya. Kemudian kita kutip di situ ya, kita berikan kutipan, kita tulis citasinya juga ya tentang motivasi ini. Kemudian kalau kita mau mengangkat institusi keuangan mikro syariah, kita bisa lanjutkan dengan bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas muslim ya, negara mayoritas muslim, kemudian juga banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman ya, di desa ya. Kemudian kita bisa sampaikan bahwa ini merupakan institusi keuangan yang bisa menjangkau mereka ya. IKMS sudah akadnya syariah, produk-produknya sesuai dengan Islam, kemudian juga secara geografis letaknya berada dekat dengan masyarakat. Ini kita bisa sampaikan data-data ini, fakta-fakta ini ya, beserta mungkin juga report dari lembaga internasional seperti misalnya World Bank, Asian Development Bank ya, Islamic Development Bank dan lain-lain, untuk mendukung motivasi kita yang akan kita sampaikan di latar belakang.
Kemudian yang kedua tentang kesenjangan penelitian tadi, secara teknis berarti kita harus mencari paper-paper, artikel-artikel tentang institusi keuangan mikrosyariah, tentu terutama yang publish di jurnal bereputasi ya. Kita kelompokkan dalam tabel mulai dari penelitinya siapa, tujuan penelitiannya, metodologinya, hasilnya ya, termasuk variabel-variabel yang digunakan. Kemudian kita buat menjadi beberapa paragraf untuk mengisi kesenjangan penelitian. Nah, kita sampaikan dulu hasil atau tren penelitian tentang institusi keuangan mikrosyariah. Kemudian kita sampaikan juga secara khusus kalau kita mau meneliti dampak pembiayaan ya, tentang dampak pembiayaan ya, kita sebutkan hasilnya. Ada yang misalnya dampaknya positif atau tidak ada dampak ya, atau malah negatif, kita jelaskan semua. Kemudian yang ketiga, aspek teknis tentang latar belakang saat kita menuliskan novelty atau kebaruan, di mana yang mau kita isi tadi. Misalnya belum banyak penelitian yang sudah kita sampaikan di atas tadi, kesenjangan ya, yang meneliti antara hakikat bagi hasil dan non bagi hasil, maka itu menjadi gap ya, kesenjangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Kita angkat di novelty ya. Nah, baru kita tuliskan di situ secara teknis bahwa masih terbatas penelitian terdahulu yang fokus kepada dampak pembiayaan pada akad bagi hasil dan non bagi hasil, sehingga penelitian ini mencoba mengisi gap, kekosongan yang ada pada riset-riset institusi keuangan makrosyariah, terutama pada dampak pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil. Jadi ini secara teknis kita tuliskan ya. Baik, untuk menyimpulkan secara singkat bagaimana kita menulis latar belakang penelitian terutama di karya tulis ilmiah. Yang pertama tadi adalah unsur motivasi dan signifikansi adanya penelitian kita. Yang kedua, unsur mengangkat kesenjangan atau research gap yang ada pada penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, mengangkat kebaruan atau novelty dari penelitian kita. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, dilihat dari report ya, bisa juga dari data BPS, bisa juga dari lembaga regulator negara ya, atau organisasi internasional tadi, untuk mengangkat motivasi dan tentang signifikansi penelitian kita. Kemudian yang kedua, dari paper-paper ya, jurnal terdahulu, bisa melihat dari paper bibliometrik dan juga dari jurnal bereputasi, artikel yang publish di jurnal bereputasi, kita masukkan ke dalam tabel dulu, kita klasifikasikan, kemudian kita buat menjadi paragraf. Kemudian yang ketiga untuk novelty, nah ini kita mengisi gap yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian kita ini. Kita buat satu kalimat. Tentunya tipsnya adalah dengan kata-kata yang humble gitu ya. Jangan menuliskan bahwa ini satu-satunya penelitian, ini merupakan penelitian yang baru ya, belum ada sebelumnya. Disampaikan saja bahwa penelitian sebelumnya masih terbatas, sehingga ini mencoba menjawab memenuhi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari teknis bagaimana kita menulis latar belakang penelitian pada karya tulis ilmiah. Terima kasih, ikuti terus video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.